Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rizwan Firmansyah dengan NIM 2105112543. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membuat video untuk UAS Atletik Dasar. Yang pertama, jelaskan cara pelaksanaan aba-aba start. A. Aba-aba bersedia. Salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak 1 jangkal dari garis start. Kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah satu kepal. Badan membungkuk ke depan. Kedua tangan terletak di tanah di belakang garis start. Keempat jari rapat. Ibu jari terbuka membentuk huruf V. Kepala ditundukkan, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Amati dan rasakan koordinasi gerakan yang dilakukan dan temukan pola yang paling sesuai buat kamu. Yang B. Aba-aba siap. Apabila mendengar aba-aba siap, sikap badan seorang pelari adalah sebagai berikut. Lutut menempel di tanah, diangkat, panggul diangkat lebih tinggi dari bahu dan berat badan dibawa ke depan. Kaki belakang membentuk sudut 120 derajat, sedangkan kaki depan membentuk sudut 90 derajat. Kepala ditunduk, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. C. Aba-aba ya. Apabila mendengar aba-aba ya, sikap badan seorang pelari adalah sebagai berikut, yaitu menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur, tetapi jangan melompat. Badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan tangan yang diayunkan. Dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek, tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan atau tersungkur. Cara melakukan lari estafet. Cara melakukan lari sambung estafet adalah dengan dilakukan secara berkelompok sebanyak 4 orang, yang dilakukan dengan cara lari bersambung atau berantai. Berikut ini langkah-langkah melakukan lari sambung estafet 4 kali 100 meter. Teknik menerima lari estafet. Teknik menerima lari estafet. Teknik menerima tongkat lari estafet. Yang pertama adalah cara visual, di mana penerima tongkat menoleh atau melihat ke belakang dan tidak boleh melempar. Para pelari menempatkan diri pada posisinya masing-masing dengan susunan. Pelari pertama pada garis start, pelari kedua pada jarak 100 meter dari pelari kedua, dan pelari keempat pada jarak 100 meter pada lari keempat. Pelari pertama melakukan start jongkok pada aba-aba bersedia, posisi jongkok dengan kaki di belakang garis start, dan kedua tangan di samping dan badan menempel tanah. Pada aba-aba siap, pinggul diangkat, kemudian saat aba-aba iya atau suara tembakan pistol, berlarilah ke depan secepat mungkin menuju pelari kedua. Pelari kedua dilakukan dengan start berdiri dan bersiap menerima tongkat estafet dari pelari pertama dengan cara menjulurkan tangan ke belakang. Kemudian berlarilah secepat mungkin menuju pelari ketiga. Pelari ketiga melakukan lari dengan start berdiri dan berlari menuju ke pelari keempat. Pelari keempat juga dilakukan dengan start berdiri dan menerima tongkat tanpa melihat ke belakang. Lalu berlarilah sampai melewati garis finish. Selanjutnya, pertanyaan, ceritakanlah dan jelaskan tata cara pelaksanaan lompat jauh. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pelaksanaan lompat jauh. Dalam melakukan lompat jauh, terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain. Teknik dasar tersebut adalah 1. Teknik awalan, 2. Teknik tolakan, 3. Teknik melayang di udara, keempat, teknik pendaratan,
Kelima, lintasan lari. Landasan untuk melakukan awalan lari dengan permukaan beton keras dengan panjang minimum 40 meter pada ujung lintasan lari. Terdapat balok untuk lepas landas dengan ketebalan 5 cm, lebar 20 cm, serta jarak balok dan bak pasir 1 meter. Bak pasir, area pendaratan yang berisi pasir memiliki ukuran panjang 9 meter dan lebar antara 2,75 hingga 3 meter. Lompat jangkit. Lompat jangkit merupakan kategori olahraga lari yang memiliki teknik dan irama tersendiri. Teknik dasar lompat jangkit terdiri dari 4 tahapan, yakni awalan, jingkat, langkah, dan lompat yang dilakukan sesuai dengan irama. Irama lompat jangkit yang benar adalah kiri-kiri kanan atau kanan-kanan kiri. Dalam hal ini, gunakan kaki yang paling kuat pada gerakan awal saat melakukan jingkat atau hop dan melakukan langkah step. Lalu gunakan kaki yang berbeda saat memulai lompat atau jump. 1. Fase awalan. Fase awalan dilakukan dengan mengambil beberapa langkah atau lari percepatan dengan kecepatan yang terkontrol menuju papan tolakan pertama atau hop. Tujuan dari fase awalan ini adalah untuk mendapatkan kecepatan ketika melompat pada fase-fase berikutnya. Fase awalan dilakukan dengan beberapa langkah berikut. Persiapan pada posisi start berdiri, fokuskan pandangan pada papan tolakan. Pertama, mulai melakukan lari berlari dengan kecepatan sedang ke cepat, slow to fast. Yang kedua, fast jingkat atau hop. Fast jingkat merupakan lompatan pertama yang dilakukan dalam olahraga lompat jangkit. Gunakan kaki terkuat Anda untuk melakukan fase ini saat membuat tolakan. Kemudian, gunakan kaki yang sama untuk mendarat kembali agar menghasilkan jarak lompatan yang jauh pada fase berikutnya. Ketiga, fase step. Gerakan tumpuan yang ketiga yang dilakukan setelah gerakan tumpuan kaki yang sama. Gerakan ini bertujuan mengubah kecepatan ke arah step untuk menjaga gerakan mendatar sebanyak mungkin untuk dapat mengangkat bobot badannya ke arah jumps. 4. Fase lompat. Fase lompat dilakukan dengan kaki yang berbeda, bukan kaki terkuat, sebagai tumpuan dan mulai melangkah sekuat-kuatnya sambil mencondongkan badan ke depan untuk melakukan pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan sikap badan hampir duduk dengan kedua kaki, menapak pada bak pasir sambil membengkokkan kedua lutut, kepala ditundukkan dan kedua tangan ke depan pada saat tumit menyentuh pasir. Badan digerakkan ke depan untuk menghindari pendaratan pinggul. Sprinter adalah pelari cepat yang berkompetisi dalam lari pada jarak pendek seperti 100 meter atau 200 meter. 1. Lakukan pemanasan yang benar. Sebelum berlari, kita wajib melakukan pemanasan yang berguna untuk melemaskan otot dan mencegah cedera serta risiko kram. Ada beberapa gerakan pemanasan yang wajib dilakukan seperti menekuk betis ke belakang dan menahannya. Pemanasan ini akan melemaskan quadriceps atau paha depan, jelas laman held clean. Lalu, duduklah dan rentangkan kaki. Lalu, bungkukkan badan ke arah depan dengan tangan yang berusaha meraih telapak tangan. 2. Awali dengan berjalan cepat atau jogging pelan. Setelah pemanasan, jangan buru-buru lari kecepatan penuh. Awali dengan berjalan cepat atau jogging perlahan-lahan. Setidaknya selama 5 menit. Ini berguna untuk memanaskan otot dan mempersiapkan diri untuk berlari. Selain itu, tubuh akan menggunakan oksigen lebih efisien serta meningkatkan kecepatan lari dan daya tahan. Sesudah itu, kamu bisa lari dengan kecepatan sedang selama 15 menit. Jangan terlalu memaksakan diri, nanti tubuh akan lelah lebih cepat. 3. Mulai latihan interval selanjutnya. Kamu bisa langsung memulai latihan interval latihan. Latihan ini penting untuk meningkatkan daya tahan dan membangun otot-otot. Pertama, berlari dengan kecepatan maksimal selama 1 menit.
untuk meningkatkan detak jantung dan kinerja otot. Dorong dirimu sekuat mungkin, kalau perlu hingga napas terengah-engah. Setelah berjalan selama 2 menit untuk mendinginkan otot, gunakan stopwatch untuk mengukur waktu supaya presisi. Ulangi selama 4-5 kali agar hasilnya efektif. Yang keempat, setelah latihan interval usai, berjalanlah selama 5 menit. Latihan interval yang diulang-ulang selama 4-5 kali memanglah melelahkan. Setelahnya, kamu bisa berjalan kaki selama 5 menit. Hal ini berguna untuk melatih otot sekaligus menurunkan detak jantung. Biasanya, setelah latihan interval, otot betis akan sakit dan berjalan akan meringankan rasa sakit tersebut. Pastikan untuk latihan interval setidaknya seminggu sekali. Dianjurkan untuk tidak melakukan latihan ini lebih dari 2 kali dalam periode 10 hari. 5. Kombinasi dengan latihan kekuatan. Berlatih lari saja tidak cukup. Untuk meningkatkan pace lari, kamu perlu mengombinasikan dengan latihan kekuatan atau angkat beban. Apabila latihan kekuatan ini kurang, kita akan mengalami performance plateau. Ini adalah kondisi di mana tidak ada progres yang signifikan untuk meningkatkan pace lari walau kita sudah berlatih keras. Kamu bisa memulai dengan melakukan squat sembari mengangkat barbel. Yang keenam, jika sempat, coba hill training. Ini adalah latihan lari di jalan yang menanjak, tidak harus di bukit atau di gunung. Bisa menguatkan otot, mempercepatkan pace lari, dan baik untuk lari jarak jauh seperti maraton. Jika kamu tinggal di dataran rendah di mana tidak ada jalan naik, kamu bisa berlatih hill training di treadmill. Pertama, berjalan kaki selama 2 menit, lalu lanjutkan dengan berlari santai selama 5 menit. Lalu, naikkan treadmill dengan kemiringan 5% dan berlarilah selama 90 detik. Akhiri dengan jogging santai selama 3 menit dan ulangi beberapa kali. Sekian dari video saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.